Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Al-Rifki akan menjelaskan tentang fikih kontemporer yang berjudul Hukum Asuransi dalam Pandangan Fikih. Pengertian asuransi. Secara terminologi, asuransi adalah suatu ikatan yang berbentuk penggabungan kesepakatan untuk saling tolong-menolong, yang telah diatur dengan sistem yang rapi untuk sejumlah manusia yang semuanya telah siap untuk menghadapi suatu peristiwa yang akan terjadi. Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi atau uang yang diberikan secara setiap bulan untuk asuransi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi di Indonesia. Yang pertama, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat seseorang bekerja. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan dari asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis atau pihak tertanggung. Asuransi ini menjadi populer karena semakin tingginya biaya pendidikan dari tahun ke tahun sehingga tidak jarang orang tua yang kini memiliki asuransi pendidikan. Yang terakhir, asuransi umum. Asuransi umum adalah perlindungan terhadap risiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Salah satu asuransi umum yang terkenal adalah asuransi kendaraan bermotor. Jaminan asuransi jenis ini biasanya bersifat jangka pendek. Selanjutnya, asuransi dalam pandangan fikih kontemporer. Ada beberapa ulama yang menanggapi hal ini. Di antaranya Syekh Ahmad Mustafa Al-Zarqo, Abdul Al-Wahhab Al-Khalaf, Yusuf Al-Qaradulwi, dan Muhammad Abu Zahra. Jika kita melihat fikih atau melihat asuransi dalam pandangan Islam, akan dijumpai berbagai pendapat di kalangan para pemikir Islam dalam menentukan hukum asuransi ini. Ada yang mengatakan bahwa asuransi hukumnya haram secara mutlak dengan dasar bahwa di dalam akad asuransi terdapat unsur riba. Ada pula yang berpendapat bahwa asuransi termasuk perkara syubhat atau tidak jelas dengan alasan tidak ada yang tegas menunjukkan hukumnya, halal atau haram. Selain itu, ada pula ulama yang membolehkan sebagian bentuk asuransi dan mengharamkan sebagian lainnya. Karena menurut mereka asuransi termasuk ke dalam kategori muamalah yang mengandung manfaat. Yang pertama, menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Zarqo mengatakan bahwa asuransi adalah boleh, mubah karena hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal. Di samping juga syarat tidak hanya membatasi pada akad klasik yang sudah diketahui saja, dan juga tidak melarang adanya bentuk akad baru yang muncul kemudian sesuai kebutuhan zaman,
selama tidak bertentangan dengan aturan akad syariah dan syarat-syaratnya secara umum. Juga karena adanya kesesuaian antara akad asuransi dengan akad-akad muamalah yang berkembang pada masa pra-Islam yang diakui kebenarannya oleh syariah, seperti akad mualah, nizam akilah, dan lain-lain. Yang kedua, pendapat dari Abdul Al-Wahhab Al-Khalaf. Beliau sependapat dengan Al-Zarqa, mengatakan bahwa asuransi hukumnya boleh dalam arti jaiz, karena termasuk akad mudharabah. Dan mudharabah adalah akad berserikat di dalam keuntungan, di mana satu pihak bermodalkan harta dan satu pihak lagi bermodalkan tenaga dan kerja. Dan dalam praktik takmin sendiri, kata beliau, modal bersumber dari para peserta takmin yang membayar premi, dan sementara tenaga dan manajemen ada pada pihak perusahaan asuransi yang mengembangkan modal tersebut. Kemudian keuntungan dibagi antara perusahaan dan peserta asuransi sesuai akad. Yang ketiga, pendapat dari Yusuf Al-Qaradwi. Berbeda dengan dua pakar hukum Islam di atas, Al-Qaradwi mengatakan bahwa diharamkannya asuransi konvensional karena satu, semua asuransi tidak membayar uangnya itu dengan maksud tabaruk, yaitu dana yang terkumpul dari uang partisipasi seluruh peserta asuransi, bahkan nilai sedikit pun tidak terlintas. Yang kedua, lembaga atau perusahaan pada umumnya memutar atau menginvestigasikan kembali dana-dana dari peserta asuransi tersebut dengan jalan riba. Yang keempat, pendapat dari Muhammad Abu Zahra. Muhammad Abu Zahra membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan yang bersifat komersial. Alasan membolehkan yang bersifat sosial kurang lebih sama dengan alasan mereka yang membolehkan asuransi secara umum. Demikian juga alasan mengharamkannya asuransi yang bersifat komersial sama dengan alasan mereka yang mengharamkan asuransi. Dengan demikian, asuransi sebagai bentuk muamalah baru dalam dunia ekonomi modern merupakan masalah ijtihad dan khilaf dalam Islam kontemporer, yaitu masalah yang status hukumnya didapat dari hasil ijtihad, dan oleh sebab itu belum ada kesepakatan tentang status hukumnya. Perbedaan hasil ijtihad ini muncul karena banyak faktor, di antaranya perbedaan cara berpikir, perbedaan latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada dua kelompok ulama yang juga memberikan argumentasi terkait hukum asuransi ini dalam Islam dan fikih. Yang pertama dari kelompok Wahab Al-Zuhaili, Al-Sayyid Sabiq, Jalal Mustafa Al-Sayyad, Hussein Hamid Hasan, Yusuf Al-Qaradwi, Muhammad Baqir Al-Muti, Abdurrahman Qora'ah, dan Sadiq Muhammad Amin. Kelompok pertama ini memberikan alasan. Yang pertama, perusahaan asuransi yang ada selama ini dalam menginvestigasikan dan mengasuransikan dana atau premi para pemegang polis dengan cara praktik riba. 2. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi, membantah alasan yang membolehkan. Mereka mengatakan keridhaan kedua belah pihak tidak menjadi ukuran karena antara pemakan riba dan wakilnya sama-sama ridho. 3. Mengandung unsur ketidakjelasan. 4. Mengandung unsur riba. 5. Mengandung unsur eksploitasi karena
pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran premi atau uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari keikutsertaan asuransi, bisa hilang atau dikurangi uang preminya yang telah dibayarkan. 6. Di samping akad yang mengandung unsur riba, ia juga mengandung unsur murahanah. 7. Bahwa akad ini termasuk akad spekulatif dan mengandung gharar. 8. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kelompok dari Abdurrahman Isa, Muhammad Al-Bahi, Abdul Munsif Mahmud, Abdul Al-Wahab Al-Khalaf, Ali Al-Khafif, Taufik Ali Wahbah, dan Muhammad Yusuf Musa. Kelompok ini membolehkan asuransi dan alasannya atau argumen terkait membolehkannya hukum asuransi ini adalah: 1. Praktik perusahaan asuransi saat ini tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jaminan atas adanya risiko dan musibah yang menimpa. 2. Akad ini menyerupai akad mualah karena pada kedua belah pihak adanya kewajiban yang harus dilaksanakan. 3. Akad ini menyerupai nizam dalam Islam, nizam awakil. 4. Akad ini termasuk akad mudharabah yang saling menguntungkan. 5. Akad ini bukanlah akad jual beli, akan tetapi termasuk akad tadlamun atau takafuli antara para peserta asuransi dalam menghadapi musibah dan meringankan dampaknya. 6. Termasuk akad muawadah atau pertukaran. Di samping alasan-alasan di atas, faktor manfaat juga menjadi alasan bagi mereka membolehkan asuransi. Di antara manfaat asuransi menurut mereka adalah: 1. Sebagai sarana atau langkah kehati-hatian dan tindakan preventif untuk menghadapi situasi yang akan datang. 2. Adanya rasa ketenangan dan keamanan. Yang ketiga, dapat membantu mengurangi beban ketika terjadi musibah yang belum tentu sanggup ia tanggung sendiri. 4. Sebagai sarana untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan. 5. Termasuk akad mudharabah, di mana peserta asuransi sebagai penanam modal dan pihak asuransi sebagai pengembang usaha, dan keuntungan di antara mereka bisa dibagi sesuai akad. 6. Mengandung manfaat dan kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.